Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 2022E yang beranggotakan saya Syafira Widania Aisyah Putri dengan NIM 2204 0564159, kemudian Deasti Pramesta Agustina yang bernim 2204 0564163, dan yang terakhir Najma Dwi Humairah dengan NIM 2204 0564184 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul materi artikel ilmiah. Baik, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pengertian, persyaratan umum, jenis artikel, dan struktur artikel. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu karya tulis lengkap, sedangkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah merupakan suatu karya tulis lengkap yang disajikan sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan. Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pengertian menurut para ahli. Menurut Maryadi, artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah keilmuan, di mana artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, dan menggunakan prinsip keilmuan yang lain, yaitu objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Menurut Brotowijoyo, yaitu sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Konvensi ilmiah yang berlaku. Menurut Komara yaitu sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, artikel ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Objektif. Artinya, isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis, yaitu eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasa berbeda antar bidang ilmu dengan yang lainnya. Kedua, rasional. Ketiga, kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu pembahasan yang dijelaskan dalam artikel. Keempat, reservat, artinya menahan diri, hati-hati, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Kelima, artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku, sehingga fokus dalam ilmu yang tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Keenam, pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya aspek kebahasaan. Pertama, pemilihan kata. Kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Yang kedua, penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat haruslah disusun secara sistematis, jelas, runtut, sederhana atau mudah dipahami, hemat, objektif, dan yang terpenting adalah menarik. Yang ketiga, pengembangan paragraf. Paragraf yang disusun hendaknya dikembangkan secara variatif dan sistematis. Kemudian selanjutnya ada prosedur penulisan artikel ilmiah. Pertama, mengembangkan ide. Ide biasanya didapatkan dari berbagai sumber, yaitu membaca buku, jurnal ilmiah, diskusi, seminar, dan fenomena yang terjadi pada masyarakat, dan lain sebagainya. Diskusi dengan pembimbing atau ahli dalam suatu bidang tertentu akan memberikan kesempatan penulis agar dapat memiliki pandangan tentang suatu gagasan atau ide. Menulislah dari hal yang sederhana, jangan menunggu sempurna karena ide dapat berkembang secara bertahap.
Selanjutnya, proses penulisan artikel. Lepton menjelaskan bahwa dalam proses penulisan itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, brainstorming adalah suatu proses yang disebut dengan pencatatan ide yang ditemukan ke media, bisa berupa tulisan di kertas, dan sebagainya. Yang kedua, drafting adalah suatu proses yang dimulai dengan melengkapi kalimat-kalimat utuh, paragraf, dan subtopik, kemudian membuat penghubung di antara kalimat dan subtopik. Yang ketiga, revising adalah proses setelah tulisan sudah selesai secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan merevisi tulisan agar menjadi tulisan yang baik. Yang keempat, editing, proses yang bisa dilakukan oleh beberapa orang atau sendirian yang memperhatikan tata bahasa serta format artikel atau gaya dari suatu jurnal yang akan dituju. Yang kelima, publishing merupakan proses akhir dari penulisan. Sebelum memasukkan ke jurnal, apakah sudah layak dan matang untuk diterbitkan atau masih perlu diperbaiki lagi. Yang terakhir, menyesuaikan format penulisan artikel. Format penulisan artikel harus diperhatikan agar artikel dapat direspon oleh pengelola jurnal. Pengelola atau editor jurnal hanya akan mempertimbangkan artikel yang sesuai dengan gaya format atau yang biasa disebut dengan template jurnal. Artikel yang akan disubmit di suatu jurnal wajib untuk menyesuaikan template yang sudah disediakan dari jurnal sehingga pihak pengelola lebih mudah untuk memahami naskah artikel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pedoman penulisan atau author guidelines. Peraturan tersebut harus dipenuhi oleh penulis yang ingin memasukkan artikelnya ke jurnal yang dituju. Baik, selanjutnya cara mempublikasikan. 1. Konferensi atau seminar nasional atau internasional, suatu pertemuan ilmiah pada akademisi yang bertujuan untuk membagikan hasil penelitian yang pada akhirnya akan dipresentasikan. Konferensi yang diadakan suatu kampus atau instansi tersebut biasanya bisa bertaraf nasional bahkan internasional. Hasil dari mengikuti suatu konferensi atau seminar adalah karya-karya para penulis yang telah dikirim pada penyelenggaraan akan dimulai pada majalah ilmiah yaitu proceeding atau kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. 2. Jurnal nasional atau internasional mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal dan pada akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi dapat meningkatkan kualitas penulis sebagai seorang akademisi. Di Indonesia sendiri, apabila para mahasiswa, dosen, peneliti dapat mempublikasikan di jurnal yang terindeks pada Sinta atau Scopus adalah pencapaian yang luar biasa. Jenis artikel terbagi menjadi 4, yaitu artikel penelitian. Artikel penelitian adalah jenis artikel ilmiah yang membuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, baik nasional maupun internasional. Artikel ilmiah jenis ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original serta menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Yang kedua, artikel review. Artikel review berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Tulisan tersebut disusun secara komprehensif dengan pemahaman mendalami terkait bidang ilmu tertentu. Pada artikel review biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Yang ketiga, artikel berita. Sasaran utama artikel ilmiah jenis ini adalah orang awam. Artikel berita memuat penjelasan dan analisa hasil penelitian yang digunakan untuk memberi informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan. Yang keempat, artikel abstrak. Artikel ilmiah jenis ini berisikan penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada ilmuwan atau peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah mereka kerjakan. Berikutnya yaitu struktur. Yang pertama, judul. Judul merupakan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang dan sangat menentukan nasib untuk artikel ilmiah. Oleh karena itu, judul harus
diformulasi dengan sebaik-baiknya sehingga judul tersebut dapat mengungkapkan isi keseluruhan artikel. Yang kedua, bagian baris kepemilikan merupakan bagian integral dari suatu artikel dan merujuk pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya yang mana dapat memegang hak cipta atau hak untuk memperbanyak dan memperluas suatu artikel ilmiah. Yang ketiga adalah penyajian singkat keseluruhan artikel. Abstrak ikut menentukan nasib artikel selanjutnya, apakah akan terus ditelaah secara keseluruhan atau tidak dipertimbangkan sama sekali. Panjang abstrak yang direkomendasikan oleh UNESCO adalah tidak lebih dari 200 abstrak. Yang keempat, kata kunci atau keywords adalah pemilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen bertujuan untuk membantu pembaca mencari topik yang sama dengan permasalahan yang dihadapinya. Biasanya disajikan di bawah abstrak dan biasanya berjumlah 3-5 kata, dan kata-kata yang terdapat dalam kata kunci tidak boleh menggunakan judul. Yang kelima, pendahuluan berbasis penguraian yang menjadi permasalahan dengan penelitian sekaligus penyajian parameter yang digunakan supaya menarik, boleh menonjolkan masalah yang dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan orang lain. Yang keenam, metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Hal yang penting dalam bagian ini adalah proses kerja yang dilakukan dalam penelitian. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan disajikan secara singkat, padat, dan jelas serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Memuat hasil analisis data, bukan data mentah atau analisis ragamnya, sedangkan proses tidak disajikan. Pembahasan bertujuan untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Memuat penafsiran terdapat temuan penelitian, pengintegrasian temuan dan kumpulan pengetahuan yang mapan. Diskusi dengan penelitian lain, penelitian terdahulu yang terrelevan, dan penyusunan teori atau modifikasi teori yang ada. Yang kedelapan, simpulan dan saran merupakan bagian akhir atau penutup berisi pertanyaan singkat dan akurat dari hasil pembahasan, bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang dapat dari hasil penelitian. Simpulan merupakan pembuktian singkat kebenaran hipotesis dan menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan, sedangkan saran adalah masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Berikutnya nomor 9, untuk terima kasih. Ucapan terima kasih. Ucapan ini diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ucapan tersebut ditunjukkan pada pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, dan rekan-rekan penelitinya. Yang terakhir, daftar pustaka atau daftar rujukan. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan dan sudah disebut dalam batang tubuh. Sistematika penulisan daftar pustaka dapat dilihat berdasarkan pedoman atau gaya selingkung dari tiap jurnal, karena tiap jurnal memiliki gaya selingkung masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami semua mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.